Diawali dari dua orang polisi yang sedang melakukan tugas seperti biasa, menjaga keamanan, ketertiban jalan dari para orang-orang yang suka balapan liar. Whippoorwill flies about. Sure. Di waktu bersamaan, tepatnya di luar angkasa, sebuah meteor melaju dengan kecepatan tinggi menuju bumi, tempat bernaungnya manusia serta segala isinya. Dan film pun baru dimulai. Film berfokus yang bernama Starla, di mana ia adalah seorang guru yang selalu membuat muridnya gagal fokus akan parasnya yang begitu indah. Starla juga memiliki suami yang bernama Grant dengan ciri-ciri kepala pelontosnya yang mengkilat. We're smarter, but we're neophytes now. We more evolved because the cockroach, that fella's been around. Later, Hank. Di malam hari, sesampainya di rumah, Grant mengajak istrinya untuk melakukan gencatan senjata karena sudah lama sekali tidak melakukan hal tersebut. Akan tetapi, entah apa yang dipikirkan oleh Starla, ia menolak untuk melakukan gencatan senjata. Atas penolakan istrinya, pada akhirnya, Grant kesal lalu pergi ke lapo tua guna menenangkan pikirannya. Where the hell are you in the moon anyway? Where are you going? Di saat asik mendengarkan musik dangdut pantura, seorang wanita yang bernama Brenda janda beranak satu datang menghampirinya, di mana Brenda adalah adik dari sahabat Grant. Akhir dari pertemuan tersebut adalah di sebuah hutan. Sepertinya di dalam semak-semak mereka akan melakukan gencatan senjata. Namun saat sudah beradu jigong, Grant menolak untuk melakukannya karena ia langsung mengingat istri tercinta. Sure, girl. Stop. Oh, I can't. Di saat ingin pulang, Grant melihat sebuah jejak yang aneh lalu mengikutinya. Sampai akhirnya, ia melihat sebuah makhluk yang aneh serta menjijikan. Penasaran dengan makhluk tersebut, Grant mencoleknya dengan sebatang ranting. Namun tiba-tiba, makhluk itu menembak sebuah jarum yang menusuk dadanya. Dan makhluk ini adalah makhluk yang jatuh dari luar angkasa seperti di awal film tadi. Wait. Grant? Dari kejadian itu, tampak Grant menjadi sedikit linglung. Dan sesampainya di rumah, ia langsung menuju lemari pendingin lalu mengambil semua daging. Esokan paginya, Starla meminta maaf atas kejadian semalam. Sebagai bentuk permintaan maaf, Starla pun mengajak suaminya untuk melakukan gencatan senjata. Di saat beradu jigong, Starla melihat luka di dada Grant. Dan dengan santai, Grant menjawab bahwa itu adalah bekas gigitan serangga. Baby, what's this? Just a little bug bite. Di siang hari kini terlihat Grant pergi ke supermarket untuk membeli daging. Namun daging yang ia beli tidaklah sedikit, melainkan satu truk penuh. Sementara istrinya yang sudah pulang ke rumah melihat salah satu ruangan telah digembok Grant dengan begitu rapat. Lantas Starla menanyakan mengapa Grant menggembok pintu tersebut. Dan dengan santai, Grant mengatakan untuk tidak mempertanyakan hal tersebut. Sugarful, you really think you should be asking so many questions? Di malam harinya Grant dan sang istri akan menghadiri sebuah pesta. Dan di saat Grant berkaca, ia melihat bintik merah di bagian lehernya. Kemudian ia pergi untuk menemui istrinya yang masih mandi-mandi basah. Di saat itulah, tiba-tiba saja muncul tentakel dari dadanya yang tampak begitu menjijaikan. Beruntung, hal tersebut tidak dilihat oleh sang istri. Dan atas kejadian tersebut, Grant pun membatalkan untuk pergi ke pesta bersama istrinya. Di malam hari yang syahdu benar saja, Starla pergi ke pesta seorang diri. Sementara Grant pergi ke rumah Brenda si janda anak satu. Brenda yang sudah lama menyimpan perasaan kepada Grant, mengikhlaskan dirinya untuk ditembak dengan menggunakan senjata pamungkas Grant. Namun, saat Grant membuka baju, Brenda pun terkejut dengan sebuah tentakel yang keluar dari dada si Grant. Dan tanpa pikir panjang, ia pun langsung menusuk perut Brenda dengan tentakel tersebut sampai membuat Brenda kejang-kejang. Oh God, Grant!
Di saat Starla pulang, ia melihat lampu di rumahnya telah mati. Dengan berlahan ia berjalan, dan tiba-tiba muncullah suaminya dengan benjolan di kepala yang membuat Starla terkejut. Dengan tingkah aneh, Grant menjelaskan bahwa ia telah disengat oleh lebah. Dan saat Starla menyarankan untuk menelepon dokter keluarga, Grant mengatakan bahwa ia sudah menghubungi dokter serta sudah diberikan resep obat. It's just a bee sting. Saw Dr. Carl. Don't look at me. Esokan paginya saat di kantor, Starla pun menghubungi dokter keluarga lalu menanyakan keadaan suaminya. Namun sang dokter tidak mengerti maksud dari Starla karena beberapa waktu ini Grant tidak pernah melakukan cek kesehatan. Dan di saat ingin pulang ke rumah, Starla memberhentikan mobilnya dan melihat di papan info bahwa banyak sekali orang yang telah kehilangan peliharaan dari anjing, kucing, burung, buaya, serta dinosaurus. Sementara Grant sibuk dengan mengumpulkan daging-daging lalu membawanya masuk ke dalam hutan. Di dalam gudang di tengah hutan, ia memberikan daging tersebut kepada Brenda yang telah dirantai. Entah apa yang sudah terjadi kepadanya saat ini, namun yang pasti Brenda melahap daging itu dengan begitu lahap. Starla yang sudah sampai di rumah penasaran dengan isi ruangan yang dikunci oleh suaminya, sehingga ia memutuskan untuk membongkar paksa pintu tersebut. Di saat ia sudah membuka pintu itu, ia langsung disambut oleh aroma kentut yang sangat bau bagaikan aroma bangkai. Dan saat menelusuri ruangan tersebut lebih jauh, Starla pun terkejut dengan pemandangan yang ada, di mana di tempat itu banyak sekali bangkai hewan. Sepertinya peliharaan yang hilang dari komplek perumahannya adalah ulah dari sang suami. Atas kejadian tersebut, Starla langsung menghubungi polsek terdekat. Namun tiba-tiba, Grant muncul dari balik jendela dengan rupa yang semakin membagongkan. Melihat hal tersebut, Starla pun mencoba untuk melarikan diri. Namun sial, ia langsung saja ditangkap oleh Grant. Di sini Grant langsung mencekik Starla dengan erat. Bahkan tangan Grant juga dapat memanjang elastis seperti karet. Di saat situasi semakin genting, pasukan polisi pun tiba. Grant yang melihat kehadiran polisi langsung kabur begitu saja. 3 hari kemudian, wali kota setempat yang bernama Togar pergi ke kantor polisi yang dikepalai oleh perwira yang bernama Bill. Si wali kota mendesak Bill sebagai kepala polisi untuk menangkap Grant yang sudah meresahkan kota. Karena di seluruh kota banyak orang yang telah kehilangan hewan ternaknya. Sebagai kepala polisi, Bill ternyata sudah mendeteksi kemanakah arah Grant akan mengambil hewan ternak. Oleh karena itu, ia mempersiapkan seluruh pasukan untuk bergerak menyergap Grant pada malam hari nanti. Setelah semua dipersiapkan, Bill beserta pasukan siap untuk OTW. Namun tiba-tiba Starla muncul serta meminta ikut. Awalnya Bill menolak hal tersebut karena cukup berbahaya. Namun Starla ngotot karena Grant masih suaminya. Pada akhirnya, Bill pun mengizinkan Starla ikut bersama mereka. Singkat cerita singkat. Akhirnya mereka sampai ke peternakan milik keluarga Lacy Tobing. Tanpa membuang waktu dan dikarenakan sudah sore, mereka langsung mengatur strategi dan posisi masing-masing. Di saat matahari sudah terbenam, tidak lama kemudian muncullah Grant yang kini penampilan seperti cumi-cumi. Dari kejauhan, para polisi melihat Grant menangkap seekor sapi lalu membawanya masuk ke dalam hutan. Melihat hal itu, Starla bersama polisi segera menemui Grant. Pada kesempatan tersebut, Starla membujuk Grant yang penampilannya begitu menyeramkan untuk kembali ke rumah. Starla mencoba menenangkannya dengan ucapan bahwa Grant masih suaminya, serta masih mencintainya dengan sepenuh hati. Akan tetapi, Grant tidak menggubris perkataan Starla, lalu berpaling ingin pergi. Di saat itulah, muncullah seorang pria yang langsung menodongkan senjata kepada Grant. Dan karena terpojok, pada akhirnya Grant membelah pemuda itu menjadi 2 bagian. Now you can make this peaceful, that girl. Tidak ingin ketinggalan jejak, mereka semua lantas mengejar Grant masuk ke dalam hutan. Sampai pada akhirnya, mereka melihat sebuah gudang. Di sekitar gudang tersebut juga tercium aroma busuk yang menyengat Sukma serta kalbu.
Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk masuk. He's inside. Something's wrong with me. Alangkah terkejutnya, di dalam gudang ternyata ada Brenda yang kini tampilan seperti ikan buntal. Bill yang sebenarnya sudah mengenal Brenda lantas menanyakan apa yang sudah terjadi dengan dirinya. Akan tetapi, Brenda hanya menjawab bahwa ia sangat lapar dan lapar sepanjang hari. Sampai pada akhirnya, tubuh Brenda yang seperti ikan buntal ini pecah, lalu mengeluarkan parasit yang sangat banyak serta menyerang beberapa dari mereka. Beruntung, Bill, Starla, dan beberapa lainnya berhasil selamat karena pada saat itu mereka menutup mulut dengan rapat. Berhubung lokasi kejadian tidak jauh dari kediaman Lacey Tobing, para parasit ini pun pergi lalu masuk ke dalam rumah. Putri mereka yang paling besar, yang bernama Anna, sedang asik berendam. Lalu, masuklah parasit dari jendela, mengendap-endap ke bak mandi, dan tiba-tiba... Anna yang berhasil selamat lantas pergi meninggalkan TKP. Akan tetapi, ibu dan kedua adiknya telah terkontaminasi oleh parasit tersebut. Melihat parasit yang semakin banyak jumlahnya, ia lantas memutuskan untuk meninggalkan rumah seorang diri, lalu memilih untuk bersembunyi di dalam mobil. Sementara Starla, wali kota, dan seorang poluan mengeluarkan rekan mereka yang diserang parasit keluar dari dalam gudang. Di saat Starla ingin minum, tiba-tiba, polisi yang diserang oleh parasit tadi bangkit lalu menemui Starla. Entah apa yang sudah terjadi kepada polisi ini. Tiba-tiba, ia berbicara seperti seorang grand suaminya. Hal itu pun jelas membuat Starla bingung. Mengapa polisi ini bisa berbicara seperti suaminya? Dan di tengah kebingungan itu, seluruh pasukan yang terserang parasit bangkit kembali. Get back down. You need to... Kini terlihat seorang polwan yang tidak terkena parasit telah disekap rekannya. Bahkan salah satu dari mereka menyemburkan cairan ke leher si polwan yang menimbulkan efek panas yang mengerikan. Melihat hal itu, Starla langsung memberikan tembakan kepada salah satu dari para manusia yang telah berubah menjadi monster yang mengerikan tersebut. I told you. Got the balls. Di lain tempat, Anna yang bersembunyi dalam mobil dihampiri oleh orang tua dan kedua adiknya. Dengan tampang yang aneh dan mengerikan, mereka semua membujuk Anna untuk membuka pintu mobil, serta mengancam jika tidak membuka pintu mobil, maka namanya akan dihapus dari kakak alias kartu keluarga. Di saat ayahnya yang kini berubah menjadi monster memecahkan kaca mobil, tiba-tiba datanglah Bill, dan hal itu dijadikan Anna sebagai kesempatan untuk keluar menemui Bill. Anna langsung mengajak Bill untuk pergi, karena saat ini mereka bukan lagi keluarganya. Bahkan saat ini telah banyak manusia yang berubah menjadi monster mengepung mereka berdua. Singkat cerita, mereka dapat masuk ke dalam mobil. Bertepatan juga Starla dan wali kota muncul dari semak-semak. Pada akhirnya, mereka dapat meninggalkan tempat yang mengerikan tersebut. Oh my god. What the heck is... Di tengah kengerian, ketakutan, Bill mencoba untuk menghubungi rekan kerjanya. Akan tetapi, rekan kerjanya di tempat yang berbeda kini telah diserang parasit. Dan tiba-tiba saja sebuah mobil menabrak mereka. Di saat Bill tersadar, ternyata para monster ini telah mengelilingi mereka. Bahkan Starla kini berhasil dibawa, termasuk juga sang wali kota. Sementara Bill dan Anna berhasil menyelamatkan diri. Di persembunyian, Bill meminta izin kepada Anna untuk mengambil granat di kantornya. Karena kemungkinan, jika Grand dapat dihancurkan, maka seluruh parasit monster akan ikut juga mati. Karena melihat seluruh monster tersebut digerakkan oleh satu inti, yaitu Grand. Singkat cerita, akhirnya Bill sampai di kantornya. Namun tiba-tiba saja seekor anjing yang sudah terkontaminasi parasit langsung menyerang Bill dengan begitu barbar. Di tengah serangan monster anjing yang mengerikan itu, datanglah Anna memberikan pertolongan darurat.
Sementara saat ini wali kota yang terkurung dalam ruangan yang begitu gelap mencoba menghidupkan korek gasnya. Dan alangkah terkejutnya saat ia melihat para monster sedang menikmati makan malam mereka. Lantas, ia pun kabur terbirit-birit. Namun di balik pintu, tiba-tiba saja... Me like that. Kembali kepada Starla, ia dibawa oleh para monster ini ke sebuah kamar, lalu membersihkan tubuhnya. Di saat bangun, ia pun heran dengan penampilannya bak seorang putri. Starla lantas menelusuri tempat tersebut, sampai pada akhirnya ia pun melihat Gran dengan bentuknya yang mengerikan. Terlihat juga di tubuh Gran menempel tubuh-tubuh manusia. Dari situasi ini kita dapat melihat bahwa Gran ingin menjadikan Starla sebagai induk dari parasit-parasit, seperti yang ia lakukan kepada Brenda kala itu. Namun sebelum hal itu terjadi, Starla mencoba untuk membujuk Gran dengan rayuan Pulau Kelapa. Sambil merayu, ia mendekati Gran, lalu mengambil benda tajam yang terselip di pakaiannya. Dan tiba-tiba... I can stay with you now. Di tengah rasa sakit Starla, Bill pun tiba dengan granat yang dipegang. Namun belum apa-apa, granat tersebut berhasil ditangkis oleh Gran. Bahkan Bill harus terlempar keluar oleh serangan yang maha dahsyat. Di saat itu juga Gran mengeluarkan tentakelnya dan menyuntikkan tubuh Bill bak seorang bidan klinik. Namun Bill masih sanggup menahan satu tentakel yang ingin menusuk tubuhnya. Dengan kekuatan yang tersisa, Bill menarik tentakel tersebut lalu menusukkannya ke tabung gas LPG. Benar saja, akibat dari hal itu, Gran pun langsung menarik Bill ke hadapannya. Di sisa kekuatan terakhir, Bill menyuruh Starla untuk menembak Gran. Dan dengan sekali tembakan saja, tubuh Gran pun terbakar dan meledak akibat tubuh yang sudah berisikan gas LPG. Bahkan, seluruh monster yang tersisa musnah seketika. Tamat, ending yang cukup memonsterkan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton alur filmnya. Jika teman-teman suka dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe saja. Akhir kata, sampai bertemu kembali di alur film selanjutnya.